Oke, iya iya iya. Terima kasih. Nah, ini, saya masih di Mas Lukman ya. Nah, ini kan, tadi, ketika daftar jadi mahasiswa di, S2 di Universitas Indonesia, di UI, itu ketika, masih bekerja sebagai karyawan di, AI ya, atau, Astra Internasional. Nah, persiapannya seperti apa sih? Pasti kan, istilahnya tadi, kerja kan rutinitas gitu ya, berangkat pagi, kemudian mungkin pulang malam gitu. Kalau kalau di Jakarta kan ya macet segala macam, mungkin bisa sampai rumah jam 9, jam 10 gitu kan, mungkin kan capek gitu ya. Nah itu persiapannya, untuk istilahnya itu mendaftar, kemudian sampai akhirnya ya udah deh, gitu. Pasti pasti ini kan, apa, ada challenge di situ gitu loh, untuk, kuliah di tengah-tengah bekerja seperti itu. Itu gimana? Berapa lama kira-kira persiapan? Oke, Mas Miki, saya tambahin, saya coba jawab. Jadi persiapan untuk kuliah itu dimulai dari Desember 2012. Jadi Hmm. Desember 2012 itu saya ujian. Saya ujian, kemudian pengumumannya Januari 2000, maaf, pengumumannya Desember 2012, saya ujiannya Oktober November. Jadi saya persiapannya waktu itu dari sekitar Juli 2012. Tapi itu pun saya sebenarnya gambling, Mas Muji. Jadi kebetulan waktu itu sebenarnya saya juga belum ada modal. Saya belum ada modal, saya juga mikir gimana ya. Tapi udah tinggi keinginannya untuk S2 seperti itu. Nah, di situ uh, saya termotivasi gimana caranya coba saya bisa wujudin, karena kebetulan di akhir tahun kalau bisa achieve apa yang saya targetkan dari kinerja saya bisa mendapatkan bonus yang kalau saya perkirakan itu bisa untuk kegiatan kuliah S2 saya. Jadi dari Juli saya udah mulai start. Saya coba lihat KPI saya coba perhatiin kira Oke. yang saya bisa achieve, dan saya harus yakin di akhir tahun itu saya bisa mendapatkan nilai KPI di atas rata-rata. Jadi bonus yang saya dapatkan bisa pure untuk kuliah. Dan memang waktu itu Juli saya masih gambling karena saya waktu itu masih hanya untuk belajar belajar untuk ujian aja gitu, Mas. Jadi saya ikut daftar karena waktu itu kan ujiannya sih sebenarnya cuma dua ya. Jadi TPA sama waktu itu TOEFL. TOEFL, TOEFL oke. ya, dua itu aja. Nah, tapi saya persiapannya udah dari Juli, dan saya bagi dua antara kerja dan belajar di ujian masuk. Jadi alhamdulillah ternyata ya Allah izinin di Desember KPI saya di atas rata-rata, dan alhamdulillah pas seminggu setelah KPI saya di atas rata-rata, pengumuman saya diterima di Universitas Indonesia. Jadi Alhamdulillah, timing-nya tepat ya. iya, kebetulan alhamdulillah. Oke, berarti dari Juli sampai kira-kira Desember ya, alhamdulillah keterima. Ya, Berarti, kurang lebih seperti TPA itu. sama, eee, ini ya, TOEFL ya? TOEFL-nya di situ atau harus ke Kalau lembaga? waktu saya 2012 sih disimak sih di situ, Mas Muji. Oh, di Jadi situ ya? kan kalau sekarang kan sudah bawa TOEFL sendiri ya, sepengetahuan saya sih Hmm. kalau simak yang sekarang, jadi kita harus ada TOEFL lagi, terus jadi kita serahin dulu TOEFL-nya minimal 450, terus nanti kita tes lagi di sana. Jadi kayak dua kali verifikasi. Tapi kalau dulu 2012 saya cuma TOEFL ketika ujian aja sih, seperti itu. Oke, persyaratan untuk, S2 UI saat itu apa maksud Mas? Selain tadi, TPA sama, TOEFL? Kalau persyaratan administrasinya sih standar ya Mas ya. Jadi dilihat dilihat minimal S1, kemudian IPK minimalnya 2,8, kemudian jika memang kalau di jurusan saya, jika memang nanti TOEFL atau TPA-nya kira-kira nilainya belum memenuhi, maka akan dilanjutkan dengan wawancara oleh pihak universitas. Oh. Cuman kalau nggak wawancara berarti dianggap nilai TPA dan TOEFL-nya sudah memenuhi, seperti itu. Oh, dulu Mas Lukman wawancara nggak? Kebetulan nggak, Mas Muji. Oh, oke. Oh, iya iya. Berarti wawancara kalau misalkan di bawah gitu ya, TOEFL-nya? Ya, seperti Hmm. itu. Oke, ini sekarang saya ke Mbak, Artika. Eee,
kalau tadi Mas Lukman kan di dalam negeri mungkin untuk kita persiapannya lebih ribet lagi gitu ya. Gimana Mbak bisa bercerita mengenai persiapan sampai akhirnya mendapatkan beasiswa ribet jadi atau gitu ya. Ribetnya tuh di beasiswa sih karena kan nggak punya duit sendiri. Jadi kayak nggak bercanda. Jadi kayak prosesnya lebih berlapis kan. Jadi karena beasiswa, jadi yang dipikirkannya jadi dua kan, dapat pembiayaannya dan satu masuk jurusannya karena kalau dua-duanya nggak ketemu kan nggak berangkat juga. Jadi beberapa kasus kayak teman-temanku juga udah dapat beasiswa tapi kampusnya belum lolos, jurusannya belum lolos. Aku juga jurusan udah lolos, beasiswa nggak dapet. Jadi aku harus waktu itu ceritanya kan apply beasiswa nggak lolos yang SI itu, terus habis itu aku udah keterima tapi kampusnya jurusannya, jadi aku lepaskan. Terus tahun berikutnya aku berapa yang 2000 apa tahunnya? Yang tadi 2017 kalau nggak salah 2017. 2016 apa ya? 2016 ya. Lupa pokoknya. Iya. 2016. Enggak, Ding. Aku bingung sendiri. 2017. 2017 beasiswa kampusnya nggak dapet, beasiswanya nggak dapet, kampusnya dapet. Aku lepas, terus penerimaan lagi kan 2018 pengumuman lagi kan, apply-nya aku bulan 2017 akhir, bulan November kan waktu itu, Novemberan lah beasiswa PDP buka, aku langsung sambil apply juga, apply-nya beasiswa itu Juli. Aku inget soalnya waktu itu nggak lolos habis ke Jakarta buat tes naik kasta dari wartawan lokal di regional ke Jakarta, itu nggak lolos. Jadi terus aku mikir oh ya kan dulu aku kan pengen punya S2 jadi aku daftar SPDP, terus habis itu daftar kampus itu beberapa bulan berikutnya. Cuman karena aku ngerasa udah pernah lolos jurusan yang sama di kampus yang sama, jadi aku pede ngisi itu, aku bilang aku udah pernah lolos gitu. Jadi kak jaga-jaga waktu itu, jadi aku simpen arsipnya kalau buat menunjukkan ke funder kan, ke PDP kalau aku udah pernah lolos, jadi yakin aja tahun berikutnya aku mau apply ini dapat lagi. Jadi kalau LPDP kan banyak kan prosesnya, jadi harus ngurus surat bebas tuberkulosis lah, terus bebas narkoba, yang bikin emosi, bukan emosi sih, yang bikin harus meluangkan waktu banyak itu ngantri di situ sih, ngantri di rumah sakit. Kalau sekarang mungkin harus bebas corona kali ya? Gak tahu juga, belum buka soalnya. Terus bebas narkoba, terus keterangan sehat, pokoknya ada beberapa surat yang harus dapat dari rumah sakit. Terus abis itu ketika daftar kampus itu lebih simpel sih sebenarnya. Yang nggak simpel itu bayarnya, karena aku nggak punya credit card. Waktu itu nggak punya credit card, jadi minta tolong temen yang kartunya sakti karena kartu saya cuma debit biasa. Terus syaratnya lebih simpel deh kayak kalau jurusan tapi tergantung jurusanku itu waktu itu cuma syaratnya adalah diutamakan yang lulusan sarjana engineering, bachelor of engineering. Nah karena aku ITS ya bisa ngeklaim lah saya bachelor of engineering meskipun jurusannya desain grafis. Terus cuman ngirim terus bikin motivation letter kenapa pengen masuk jurusan itu, udah gitu aja. Sama ya standar sih, dia minta apa sih, transkrip sama inilah transkrip aja, tapi juga nggak ada syarat kayak GPA harus berapa, dia nggak bilang kok. Ya mungkin dia karena jurusanku multidisiplin jadi kayak dia sambil nge-scrutinize ini sih, ngelihat orang-orangnya, karena semangatnya Koteho dan Widya kan pada umumnya kan diversity, jadi dia ngumpulin orang dari berbagai macam background ya itulah, jadi supaya bisa saling transfer of knowledge mungkin selama perkuliahan itu gitu. Jadi ya karena nyari beasiswa juga akhirnya prosesnya ada dua proses yang harus dijalani.
Ya, berarti beasiswanya sendiri sama kuliahnya sendiri gitu kan ya?